keluarlah ia, muncullah ia. Sementara sekarang Dajjal bagaimana Ustaz? Saya 100% hati saya meyakini dari hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dajjal hari ini telah lepas dari belenggunya. Dajjal hari ini telah lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat kakinya, rantai di tangannya, belenggu yang ada di lehernya. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ketika Dajjal nanti lepas, sebelum ia muncul ke tengah-tengah manusia, pekerjaan Dajjal yang pertama adalah melepaskan dan membebaskan seluruh setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang dibelenggu dan dipenjara oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan setan-setan itu hari ini sudah gentayangan memimpin setan-setan yang ada di muka bumi dari bangsa jin. Dari sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki tanggal 3 Maret tahun 1924, runtuhlah khilafah Islamiyah. Sejak itu fitnah Duhaimah dimulai. Apa fitnah Duhaimah itu? Target daripada fitnah Duhaimah adalah menyebabkan manusia keluar daripada imannya. Jadi umat Nabi Muhammad keluar dari imannya, menjadi murtad, menjadi munafik, menjadi musyrik, ya, sesat. Inilah fitnah Duhaimah. Berlapis-lapis ujian iman ini datang kepada kita. Maka fitnah Duhaimah yang pertama, dan ini terus yaitu demokrasi. Ini fitnah Duhaimah yang pertama, demokrasi. Saya tak akan membahas demokrasi ini apa, tetapi secara jalur akidah kita dari umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, demokrasi ini jelas bukan Islam, bukan dari Islam. Dan demokrasi ini targetnya mengikis iman, menyebabkan orang murtad daripada agamanya jika dia mengatakan demokrasi lebih baik daripada Islam, ya. Dan ini yang dijalankan, ini yang diusung pada fase keempat, demokrasi. Seluruh negara di dunia diajak untuk berdemokrasi. Ya, inilah dia, ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satu orang pun dari umat ini melainkan akan terkena fitnah demokrasi ini. Ya, fitnah Duhaimah. Oke, demokrasi. Seluruh negara di seluruh dunia, mau negara apa saja, mau Pakistan, mau India, mau Arab Saudi hari ini, mau Uni Emirat Arab dan sebagainya, mereka sudah mulai berbaju dan berbungkuskan pakaian demokrasi. Ini fitnah Duhaimah, ya. Yang akan memadamkan demokrasi itu sama sekali adalah Imam Al-Mahdi. Dia akan kembalikan bumi ini kepada tatanan yang paling agung dan paling lurus. Imam Mahdi lah nanti yang akan mampu menghentikan demokrasi ini. Baik. Kemudian nanti di sela-sela ini saya akan sebutkan apa lagi yang akan menimpa kita di muka bumi. Dan berikutnya adalah meratanya kesyirikan di mana-mana. Kesyirikan. Mulai dari kesyirikan masalah akidah, tauhid, hukum dan sebagainya. Kesyirikan merata-rata di seluruh muka bumi. Orang digiring untuk menjadi musyrik. Dan kesyirikan ini ditopang oleh kekuasaan, disebarkan melalui media cetak, media elektronik, media televisi dan sebagainya, melalui internet, ya. Sehingga kesyirikan sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, yang lumrah. Dan dari sini akan
muncul fitnah berikutnya. Siapapun yang mencoba menentang dan menolak itu, fitnah Duhaimak berikutnya adalah atas nama HAM. HAM. Tak boleh orang mau ngapain, mau berkaidah apa, keyakinan apa, itu hak dia. HAM ini adalah fitnah Duhaimak. Sikit-sikit HAM, sikit-sikit HAM. Sekarang ini yang paling berbahaya, suami kalau berani memaksa istrinya untuk berhubungan intim, terkena HAM. Ayah ibu kalau berani pukul anaknya karena meninggalkan sholat, terkena HAM. Guru kalau berani marahin anak sampai lecut pantatnya, dikadukan, kena HAM. Ya, Masya Allah, ini fitnah Duhaimak kaum muslimin. Bapak harus tahu yang mana-mana yang fitnah Duhaimak itu. Ibu-ibu harus tahu. Ini fitnah Duhaimak. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satu umat pun melainkan akan terkena tamparan fitnah Duhaimak ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, setelah itu yang akan muncul berikutnya dari fitnah Duhaimak ini adalah terorisme dan radikalisme. Kalau terorisme dah duluan. Sekarang yang muncul belakangan adalah radikalis, tapi arahnya ke situ-situ juga, mengarah kepada terorisme. Jadi siapapun yang pro dengan syariat Islam akan dituduh sebagai teroris. Yang dimaksud dengan teroris ini adalah Islam, ya. Terorisme, radikalisme. Radikalisme. Tak boleh orang-orang kuat agamanya, tak boleh. Ya. Jangankan akidahnya kuat, ibadahnya hebat, pakai jenggot saja radikal tuh. Mengamalkan sunnah sekarang ini radikal, Pak. Mengamalkan sunnah radikal. Kalau begitu kasihan nasib kambing, seluruh kambing tuh radikal tuh. Berjenggot semua kambing. Masyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Demokrasi, kesyirikan, HAM, terorisme, radikalisme, dan dimunculkannya, dicetaknya, serta dilindungi, disebarkan seluas-luasnya aliran-aliran kepercayaan yang sesat atas nama Islam. Aliran-aliran sesat, ya. Aliran-aliran sesat atas nama Islam. Atas nama Islam. Sengaja ini dibuat untuk memperbanyak jumlah yang sesat dari umat Nabi Muhammad. Wahai Bapak Ibu, pada fase pertama, kedua, dan ketiga, fase kelima, sulit bagi setan jin, setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka. Kenapa? Karena umat Islam dan Islam ini dijaga dan dilindungi oleh kekuasaan dan kekuatan. Jadi sulit untuk memperbanyak calon ahli neraka pada fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Tapi fase keempat, saat Islam sedang tidak memimpin dunia, pada masa inilah semua kejahatan-kejahatan dan kesesatan-kesesatan, semua setan jin dan setan manusia bersatu padu memperbanyak calon-calon penghuni neraka. Cuma di sini masa mereka. Ingat, puncak fitnah Duhaimak itu di mana? Puncaknya, berakhirnya di mana? Munculnya tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal hadir ke tengah-tengah kita. Inilah puncak daripada fitnah Duhaimak, yaitu Dajjal muncul. Semua yang ada ini bersatu dalam fitnah Dajjal. Semua yang ada ini. Jadi dalam waktu yang sama orang akan langsung murtad, ya. Nah, ini terorisme, HAM, kesyirikan, demokrasi, radikalisme, aliran sesat atas nama Islam. Atas nama Islam. Kalau di Indonesia yang dimarakkan betul adalah atas nama Islam Nusantara dan sebagainya. Dengan ajaran yang aneh dan unik, ajaran yang sama sekali menyimpang, ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Apabila diteruskan sini, Masya Allah, seluruhnya luar biasa. Kemudian ini fitnah Duhaimak akan menyebar dalam bentuk teknologi internet, ya, menggunakan internet, teknologi. Ini fitnah Duhaimak. Yang disebarkan di sini apa? Semua yang beracun, pemikiran yang beracun, akhlak dan moral yang beracun. Nah, ibarat Allah di sini adalah melalui media mereka akan sebarkan segala macam bentuk maksiat, mengajarkan maksiat, ya, maksiat dan mungkarat, ya, dan mungkarat. Akhirnya muncullah generasi-generasi yang kehilangan identitas, generasi yang suka kepada
sabu-sabu, kepada ganja, kepada LGBT segala macamnya. Ini adalah fitnah duhai mak. Dan ini ditopang sekali lagi oleh media, ditopang oleh kekuasaan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan di sini semakin banyak ya. Nah, ini baru dampak daripada demokrasi ini demokrasi, kesyirikan, HAM, terorisme, radikalisme, aliran sesat, maksiat dan mungkarat. Dampaknya menimbulkan satu, yang ditimbulkannya adalah banyak orang-orang murtadin bermunculan dari umat ini. Lalu yang berikutnya yang muncul adalah munafikin. Munafikin. Yang muncul di sini adalah fasikin, ya, orang-orang fasik, ahli-ahli dosa dan maksiat. Baik, di sini yang muncul adalah zalimin, ya. Nah, ini kaum muslimin. Sampai pada puncaknya umat ini tidak lagi berkutik. Orang-orang yang beriman sulit untuk bisa mempertahankan agamanya karena dikepung oleh murtadin, munafikin, fasikin dan zalimin. Itu semuanya ada di fase keempat. Ya Allah, alangkah beratnya ujian kita. Alangkah beratnya ujian kita. Ya Rabbana. Maka di sini, nah di sini tinggal memanen saja lagi Bapak Ibu. Ini adalah panen akibat daripada semua ini. Di sini kita akan menyaksikan tahun-tahun bencana. Tahun-tahun bencana, baik bencana alam, bencana sosial, tahun-tahun bencana-bencana besar. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, disinilah kita akan menyaksikan kemarau, dan sekarang sudah mulai kita rasakan. Di sini kita akan saksikan tak lama lagi kehancuran ekonomi global, ya, dimulai dari kemarau. Kemarau. Saya tidak menyampaikan dalil-dalil karena waktu kita tak banyak. Kalau mau saya sampaikan dalil-dalilnya, saya minta waktu 2 hari. Saya minta waktu 2 hari. Seminar dari jam 7 atau jam 8 selesai jam 5 sore. Besoknya lanjut jam 7 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Saya akan bacakan dalil-dalilnya. Jadi sekarang ini saya ingin menyampaikan, inilah dia summary atau talkhis, ringkasan daripada pembahasan tentang akhir zaman di fase keempat. Khusus fase keempat saja. Kemarau ekstrim seluruh dunia. Kemarau ekstrim yang akan menimbulkan banyaknya kelaparan, ya. Kelaparan dan tragedi kemanusiaan di mana-mana. Kemudian gunung-gunung meletus, gempa di mana-mana. Gempa-gempa, gunung-gunung meletus. Gunung-gunung meletus. Kemudian terjadinya kelaparan yang menyebabkan manusia harus berbunuh-bunuhan demi bertahan hidup. Pembunuhan di mana-mana, haraj. Pembunuhan dan pembantaian. Lalu kehancuran ekonomi global. Bill Gates, orang terkaya nomor 2 dunia, telah memprediksi bahwa 2018 kemarin, 2019 dan seterusnya, dunia mengarah kepada kehancuran ekonomi global yang berakhir kepada tidak ada lagi nilai mata uang kertas ini, Pak. Tidak ada lagi nilai mata uang kertas. Dan Rasulullah telah menyampaikan, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak, sementara uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan menjadi kertas-kertas yang tidak berguna, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian bagaikan dedaunan menguning yang berguguran dari batang pohon. Nggak ada nilainya. Jadi saya dengan hakul yakin, sangat yakin sekali, takkan sempat berjaya elektronik money itu. E-money itu takkan sempat berjaya. Bitcoin dan sejenisnya takkan sampai menguasai ekonomi dunia. Takkan. Sebab apa? Di masa masih berjayanya uang kertas ini akan berakhir, Pak. Kita semua akan kembali kepada emas dan perak. Maka merugi Bapak Ibu, menyesal Bapak Ibu yang punya tabungan dan tidak segera dijadikan emas. Tiongkok, berita televisi mereka, berita-berita mereka hari ini warganya rame-rame beli emas. Hong Kong semuanya tarik dana mereka yang ada disimpan di mana-mana, mereka beli emas. Cina, Rusia, Amerika, mereka berlomba-lomba mengumpulkan emas. Negara-negara besar berlomba-lomba memperbanyak emas.
Mereka tahu uang palsu yang selama ini mereka ciptakan akan berakhir, akan selesai. Maka kita semua jangan tertipu dengan uang palsu yang ada ini. Kembalilah persiapkan diri kita, selamatkan harta kita dengan cara belilah emas. Itu yang saya katakan tadi. Ada duit sedikit, ibu ada duit berapa? Ada uang 500.000, ada uang 1 juta. Belikan berapa dapatnya emas. Kalau memang itu uang akan disimpan ya, jangan ditabung, Bapak menyesal. Ibu akan menyesal. Ya, Pak, Ibu yang kami muliakan. Oleh karena itu, ini bencana-bencana besar, kemarau, gempa-gempa, ya gunung-gunung meletus, kelaparan, tsunami, banjir di mana-mana, kehancuran. Tsunami ya, banjir itu bukan lagi karena hujan. Longsor bukan karena ini, tapi gempa-gempa, ya. Datangnya hantaman meteor ini akan menimbulkan tsunami di mana-mana. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai kepada nah di sini kita akan menyaksikan perang-perang besar di seluruh dunia. Ini mungkin disebut dengan perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Perang, ujungnya adalah perang dunia ketiga. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita Bapak Ibu sebelum meteor, Bapak Ibu akan menyaksikan terlebih dahulu insyaallah taala Baitul Maqdis akan dibebaskan. Sayang ruangan sudah nggak ada. Nih, ruangan sudah nggak ada. Saya mau tambahkan ini, Baitul Maqdis dibebaskan lagi. Oleh siapa? Oleh mujahid-mujahid Allah yang terbaik di muka bumi ini. Kalau begitu, maka hadis sahih Imam Muslim akan terjadi bahwa hai Ibnu Hawalah, dengarkan nanti di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baitul Maqdis akan kembali dibebaskan, lalu dikumandangkanlah berdirinya khilafah Islamiyah di sana. Nah, ini juga peringatan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai ilmu tambahan buat kita semua. Pak Presiden, seluruh anggota dewan, bapak-bapak di Polri, di TNI, ya, seluruh rakyat Indonesia, dengarkan baik-baik. Fase kelima adalah janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Di fase kelima ini janji Allah ini dalam Al-Quran surat berapa tadi? Surat keberapa itu? Surat yang ke-24 ayat berapa? Ayat 55. Ini janji Allah bahwa ini pasti akan terjadi. Khilafah Islamiyah dan memimpin 100% dunia. Ta'ummul arda kata Rasulullah. Seluruh bumi. Kalau sebelumnya bumi hanya 2/3 saja dipimpin Islam, nanti di fase kelima total 100% Islam memimpin seluruh dunia. Ini janjinya dalam Al-Quran. Kalau Bapak macam marah-marah, tak senang dengan khilafah Islamiyah, senang gak senang, ini pasti akan terwujud. Dan ini perlu saya sampaikan, mumpung saya masih ada di sini. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa wahai bapak dan ibu yang kami muliakan, tolong katakan kepada bapak-bapak kita yang terhormat itu, kalau memang mereka berhak mendapatkan kehormatan, sampaikan pada mereka semua. Semoga di antara kita ada yang punya kenalan baik. Kajian ini dengarkan pada mereka. Semoga mereka mau mendengar bahwa fase kelima pasti terjadi. Dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Kalau begitu pasti terjadi. Yang kedua, dalam hadis ini hadis sahih, ternyata fase kelima adalah fase di mana Islam memimpin seluruh dunia. Dan Masya Allah, hasil pertemuan yang diperkarsai oleh NIC di New York, 15 intelijen dari 15 negara terkuat dunia telah melakukan pembicaraan rahasia untuk menentukan siapakah memimpin bumi ke depan di atas tahun 2020. Kesimpulannya, hampir 90% sepakat yang akan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020 nanti adalah khilafah Islamiyah. Awal-awal yang mereka kaji Amerika, ternyata rontok. Amerika tak mungkin kuasa lagi memimpin dunia. Lalu Cina, mereka bahas Cina juga rontok. Mereka bahas yang ketiga dan juga rontok. Yang keempat, ketika mereka bedah yang keempat, maka akhirnya CIA yang mengumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, bahwa yang akan memimpin dunia nanti khilafah Islamiyah di atas tahun 2020 kembali ke tangan khilafah Islamiyah.
KGB Rusia menyatakan masih di New York Times bahwa puncak jaya-jayanya Islam memimpin dunia nanti dalam wujud khilafah Islamiyah di tahun 2025. Ini mereka umumkan di tahun 2012. Jadi mereka pun punya kajian, Pak. Tentang masalah khilafah Islamiyah ini sudah kajian dunia. Kenapa Indonesia baru sekarangnya kayaknya kebakaran jenggot begitu ya? Panas nggak karu-karuan. Anda senang nggak senang, Anda terima nggak terima, Anda suka nggak suka, ini pasti terjadi. Ibaratnya malam, Pak ya. Ini malam ini, fase keempat ini. Kalau malam itu ada ujungnya, tidak. Pasti matahari terbit, tidak. Pasti matahari terbit. Kalau matahari terbit, walaupun vampir dan Dracula, pencinta kegelapan, tak suka matahari terbit, matahari tetap akan terbit. Betul? Jadi yang suka mengambil keuntungan dan kegelapan yang gelap ini hanyalah penjahat-penjahat, Pak. Jangan heran-heran kalau sekarang ini Islam dan kaum muslimin di mana-mana ditekan, dizalimi. Siapa yang menekan dan menzalimi dan menyakiti umat Islam, memerang Islam, itu jelas kelasnya kelas vampir. Kelasnya adalah kelas Dracula. Kelasnya adalah kelas garong-garong, maling-maling, penjahat-penjahat yang memang gentayangannya di malam hari. Fase keempat ini fase malam hari. Dan malam akan berakhir, fajar pasti akan terbit. Dan terbitnya fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Ngerti tentang fajar kadhib, fajar shadiq kan? Fajar kadhib seolah-olah ada kebangkitan, ternyata itu kebangkitan semu. Hanya baru membuat sadar dan terjaga orang-orang beriman. Ternyata waktu subuh belum masuk. Itu fajar kadhib. Di zaman Nabi yang mengumandangkan azan di fajar kadhib itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan, berarti waktu subuh belum masuk. Tapi bagi orang yang mau tahajud, itulah kesempatan terakhir. Bagi orang yang mau witir, bagi orang yang mau sahur, mau baca Quran, mau berdoa, itulah kesempatan terakhir, penghujung banget dari sepertiga malam terakhir. Nanti ketika Bilal yang azan baru fajar shadiq namanya. Fajar shadiq menuju sholat yang benar. Memang orang beriman sudah wajib bangun untuk diimami oleh seorang imam sholat di masjid. Maka imam kita nanti di fajar shadiq adalah Imam Mahdi. Sekarang kita masih di masa-masa fajar kadhib, ya. Sekarang kita sudah bangkit, Pak. Di Mesir fajar kadhibnya ketika Mursi jadi presiden. Wah, euforia kemenangan dan kekuatan Islam itu kayaknya nampak, ya. Itu di Mesir. Kalau di Saudi fajar kadhibnya adalah Raja Salman naik jadi Raja Arab Saudi. Coba lihat manuver-manuver Raja Salman membuat kita merasa berharap. Kalau di Turki fajar shadiqnya adalah Erdogan. Tapi maaf, hari-hari ini, akhir-akhir ini saya agak sedikit curiga dengan Erdogan, minta maaf. Ya, kenapa demikian? Erdogan sudah begitu dekat hari ini dengan Syiah Iran dan Israel. Ada apa? Saya nggak ngerti. Apakah ini adalah fajar kadhib? Iya betul, fajar kadhib. Kalau di Mesir fajar kadhibnya adalah Mursi naik lalu dikudeta oleh Sisi. Ketika itu fitnah dua hema yang membelah umat menjadi mukmin dan munafik. Kan sebelum Dajjal keluar, mukmin dan munafik ya bermunculan di fase keempat ini. Kalau di Saudi setelah Muhammad bin Salman mengambil alih tampuk kekuasaan dari tangan ayahnya ke tangannya, maka sejak itu fajar kadhib sudah diisi oleh terbelahnya antara orang mukmin menjadi orang munafik. Orang yang soleh-soleh, taat-taat, ulama-ulama yang lurus masuk penjara di Saudi hari ini. Nah, kaum muslimin, kalau di Indonesia fajar kadhib dimulai dengan penistaan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Maka terbelahlah umat ini menjadi dua belahan. Umat ini bangkit, itu adalah fajar kadhib. Ada semacam kebangkitan, tapi itu masih kebangkitan semu, Pak. Masih kebangkitan semu, karena kita belum lagi dipimpin oleh pemimpin yang sebenarnya. Nah, kaum muslimin, umat terbelah menjadi dua, mukmin dan munafik. Ya mukmin bela Al-Quran, bela Islam, bela ulama, bela negara. Kan begitu kan sekarang kondisinya. Sementara yang di sebelah sana munafik, betul-betul jadi munafik beneran. Mereka tidak malu-malu menampakkan jati dirinya, perbuatannya, kata-katanya. Ya, semua kelas yang dikatakannya, semuanya menampakkan jati dirinya. Sekelas siapa? Siapa? Iya, betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Begitu banyak. Ini, bagus. Itu makhluk satu itu, Masya Allah. Saya nggak mau sampaikan, Pak, karena Bapak sudah tahu, Ibu sudah tahu siapa-siapa orangnya, munafik-munafik itu yang muncul di permukaan. Udah tahu semua kan? Ini nggak usah sebut. Kalau saya sebut nanti, sedikit saja saya dikadukan berurusan lagi, Pak.
Tapi kalau mereka yang dikadukan, berapa lapis pun kita mengadukan nggak akan digubris, Pak. Sebentar keluar ininya, apa tuh? Apa namanya, surat SP3. Masya Allah, begitu cepatnya. Tapi baiklah, kaum muslimin kami muliakan, fajar kadzib. Sekarang sebentar lagi kita menunggu fajar shadiq. Tanda-tanda kemunculan imam agung yang memimpin umat besar di umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman. Tanda-tanda ini saya berani mengatakan, insyaallah ta'ala, kita hanya menunggu tanda-tanda kemunculan Mahdi satu. Kita hanya menunggu ini saja lagi, satu, apabila Baitul Maqdis dibebaskan, lalu diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Dua, apabila Arab Saudi, raja yang memimpin sekarang meninggal dunia, tiga pangeran di belakangnya saling berantem, berkelahi, dan mengerahkan tenaga militer dan pasukan mereka saling berbunuh-bunuhan, sehingga keamanan di Arab Saudi tidak lagi ada, sehingga jamaah haji dan umrah tertahan, nggak bisa melaksanakan ibadah. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa terhalang? Karena Arab Saudi lagi bertengkar, lagi kelahi perebutan kekuasaan. Nah, kita lihat ini benar nggak terjadi. Kalau tidak, berarti aman, alhamdulillah masih lama. Belum tahun ini, belum tahun depan. Itu kuncinya ya Pak ya. Pertama, wafat nggak Raja Salman. Yang kedua, kalau Raja Salman wafat, tiga pangeran, yaitu Mut'ib bin Abdullah, Muhammad bin Salman, dengan Khalid bin Talal, tiga orang ini kelahi nggak dalam perebutan kekuasaan memimpin Mekah, Madinah, Arab Saudi? Kalau iya terjadi, maka lanjutnya pada waktu yang sama, tahun yang sama, gempa-gempakah atau tidak Mekah, Madinah dan negeri sekitarnya? Kalau iya gempa-gempa, fix sudah. Pada tahun itulah Al-Mahdi muncul. Tapi jika tidak, maka belum. Ini adalah pertanda yang jelas saya sampaikan. Kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati waz zalazil. Kemunculan Al-Mahdi itu nanti adalah ditandai dengan terjadinya perselisihan yang hebat di tengah-tengah umatku. Yang dimaksud oleh Nabi perselisihan hebat ini adalah perselisihan memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah dan Madinah. Yang perselisihan itu adalah yaktatilu inda kanzikum, saling berbunuh-bunuhan. Tiga orang pangeran. Kita lihat, kalau iya disusul ini, Raja Salman meninggal, tiga pangeran saling berantem, kemudian Arab Saudi tidak aman, kemudian gempa-gempa, wazzalazil, dan tahun-tahun gempa. Pada tahun itulah munculnya Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah muncul, itulah fajar shadiq, maka tidak ada yang mampu membendung kemenangan Islam. Semua bendera-bendera yang ada hilang. FPI hilang, MMI hilang, Hidayatullah hilang, semua bendera-bendera hilang, betul-betul menyatu dalam sebuah komando. Sang khalifah tertinggi umat Islam di akhir zaman sudah muncul di Mekah, dibaiat oleh ulama-ulama yang ada di Mekah dari seluruh dunia, dan ulama-ulama itu tidak pernah ada janjian sesama mereka untuk membaiat Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin, saya hanya bersangka baik. Mungkin salah satu rahasia Allah hari ini menahan-nahan ulama kita, Habib kita di sana, Habib Rizik Syihab. Mungkin salah satu rahasianya Allah inginkan beliau mewakili kita semua dari Indonesia untuk berbaiat dengan Imamul Akbar umat Islam di akhir zaman, Imam Mahdi. Bisa jadi Pak. Maulana Sa'ad hari ini bolak-balik tiap sebentar masuk Mekah, bahkan sudah buat rumah di Mekah. Pemimpin tertinggi jamaah tabligh hari ini, beliau pun sangat yakin sedang menanti-nanti kemunculan Imam Mahdi. Adakah indikasi yang lebih pasti lagi Ustaz? Ada. Apa itu? Seorang lelaki dikejar dari Madinah, yang mengejar adalah pasukan dari Damaskus, dikirim oleh As-Sufyani, seorang raja yang sangat zalim saat itu di Damaskus. Dia mengirim pasukan 300 orang mengejar seorang lelaki di Madinatul Munawwarah, dan laki-laki ini didampingi oleh ulama-ulama setia di sekitarnya untuk lari ke Mekah. Sementara yang mengejar masuk Madinah, diobrak-abriknya Madinah sambil mencari. Kalian tahu dengan laki-laki ini di mana dia? Kalian tahu laki-laki ini di mana dia? Ya, diobrak-abrik, anak kecil dibunuh, wanita pun disakitin sebagainya agar maksa. Di mana kalian temukan laki-laki ini? Kasih tahu kami. Ternyata ada yang tak mampu disiksa, memberitahu bahwa mereka sudah lari ke Mekah. Yang 300 orang ini mengejar ke Mekah.
Nah, sampainya di kota Al-Baida, Allah gempakan kota Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota perbatasan antara Mekah dengan Madinah ya. Gempa kota itu terbelah. Seluruh isi kota masuk ke dalam bumi. Seluruh penduduknya masuk ke dalam perut bumi. Yang mengejar tadi 300 orang, 299-nya tenggelam masuk ke dalam bumi. Satu orang yang selamat. Satu orang ini memberitakan apa yang terjadi di Al-Baida. Maka tahulah dunia, tahulah kita bahwa sosok yang dikejar itu itulah Al-Mahdi. Maka ulama yang ada di Mekah sudah mendengar itu, dengan cepat mereka langsung mencari di mana laki-laki baru yang masuk ke Mekah ini. Ditemukan sedang tawaf, dipaksa untuk mau dibaiat. Engkaulah Al-Mahdi yang akan menyelamatkan kita semua. Engkaulah yang akan memimpin kita semua. Apa kata laki-laki itu? Bukan, cari yang lain. Salah orang kalian, bukan saya. Tapi dia orang jujur, karena kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlakku, fisiknya tidak sama dengan fisikku. Akhlaknya sama dengan akhlakku, fisiknya tidak sama dengan fisikku. Dicari-cari, ketemu, ditangkap, ditanyakan silsilahnya. Ketemu dengan Hasan bin Ali, keturunan dari Hasan bin Ali. Kemudian ditanyakan kepadanya, ya, di mana kelahirannya, tanggal lahirnya, berapa usianya. Lah dia jujur, dia nggak bisa dan tidak berani berdusta. Tapi ketika dipaksa untuk mau dibaiat, disinilah dia keberatan. Tidak. Cari fulan yang lain, cari fulan yang lain. Lalu terakhir apa kata para ulama? Hari sudah menjadi gelap. Apa kata para ulama? Kata Rasulullah, bahwa semua kezaliman yang ada di muka bumi ini hanya Allah angkat melalui engkau. Jika engkau tidak mau kami baiat, jika engkau tidak menerima baiat kami, engkau yang tanggung semua dosa para zalimin di muka bumi ini, karena engkau menolak untuk mengangkat kezaliman itu. Maka kaum muslimin, sang calon Al-Mahdi ini faham bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melarikan diri. Maka ketika itu dia minta izin, biarkan satu malam ini saya bermunajat kepada Allah. Para ulama dan orang-orang beriman mengepung laki-laki ini dan membiarkannya bermunajat, berdoa kepada Allah. Maka satu malam itu fa aslahahu Allahu fi lailah, Allah mengupgrade-nya dalam satu malam. Dalam satu malam Allah masukkan kepadanya kemampuan memimpin. Dalam satu malam itu Allah masukkan kepadanya kemampuan untuk perang, kemampuan untuk berpolitik, kemampuan untuk menata ekonomi dunia, kemampuan untuk segala macam yang dibutuhkan oleh pemimpin besar yang hadir untuk menyelesaikan semua kemelut dan masalah di muka bumi. Allah masukkan dalam satu malam. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Besok paginya di waktu duha beliau pun siap untuk dibaiat. Maka dibaiatlah beliau. Pemerintah yang memimpin Mekah Madinah, yaitu pemerintah Arab Saudi, berang dan murka mendengarkan Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Dengan cepat bala tentaranya dikerahkan untuk membunuh Al-Mahdi yang sedang dibaiat ini. Kita udah nyampe ini berita ke kita. Ustadz, apakah sampai berita Imam Mahdi itu dibaiat? Iya, sampai. Ustadz, berarti teknologi ketika itu masih ada. Entahlah. Tapi kalau munculnya setelah hantaman meteor, berarti tidak lagi teknologi. Lalu dari mana kita tahu, Ustaz? Ya gampang. Setelah Dukhan, Al-Mahdi muncul. Itu aja indikasinya, Pak. Setelah Dukhan, Al-Mahdi muncul. Jadi urutannya begitu, Pak. Nah, kaum muslimin kami muliakan, Al-Mahdi adalah Fajar Shadiq. Al-Mahdi adalah Fajar Shadiq. Al-Mahdi lah yang menghentikan semua fitnah duhaima ini. Nah, yang terakhir, ketika semua gelombang fitnah duhaima ini padam oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini muncul, Bapak Ibu, semua kondisi yang ada di muka bumi ada di seburuk-buruk keadaan. Al-Mahdi lah yang menghentikan peperangan. Al-Mahdi lah yang menjadikan negara-negara tegak kembali keadilan. Al-Mahdi lah yang meratakan keamanan. Al-Mahdi lah yang menyebabkan tidak ada lagi bencana-bencana alam. Kenapa? Barokah dan ridha Allah tertumpah untuk negeri-negeri yang sudah dimasukkan oleh Imam Mahdi dan orang beriman. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, disinilah Dajjal marah karena Israel hilang, Amerika lenyap. Di sini ada Malhamah Kubra, yaitu perang Islam melawan Amerika dan Eropa, dan kalah Amerika dan Eropa, sehingga Israel hilang, Amerika hilang, Eropa tunduk dan takluk. Disitulah Dajjal marah dan keluarlah ia, muncullah ia. Sementara sekarang Dajjal bagaimana, Ustadz? Saya 100% hati saya meyakini dari hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dajjal hari ini telah lepas dari belenggunya. Dajjal hari ini telah lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat kakinya, rantai di tangannya, belenggu yang ada di lehernya.
Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ketika Dajjal nanti lepas, sebelum ia muncul ke tengah-tengah manusia, pekerjaan Dajjal yang pertama adalah melepaskan dan membebaskan seluruh setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang dibelenggu dan dipenjara oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan setan-setan itu hari ini sudah gentayangan memimpin setan-setan yang ada di muka bumi dari bangsa jin.